ibu-ibu, sekarang kita belajar tentang sikap dan perilaku orang tua, Bu. Nah, diskusi kali ini akan membantu kita bagaimana cara mengetahui menjadi orang tua yang lebih baik. Ibu-ibu sudah menjadi orang tua yang lebih baik belum? Belum. Harus atau Bu? Ya, kita sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik, ya, harus bersikap dan harus berbicara yang sopan yang baik. Nah, sekarang ibu-ibu membuat kelompok, Bu. Ibu membuat kelompok dulu, Bu. Ya. Satu atau dua hal yang paling membahagiakan. Ibu pikirkan satu atau dua hal yang paling membahagiakan dan apa yang paling menyulitkan menjadi orang tua. Coba nanti kelompok yang ini bercerita ya, menurut ibu apa yang menyulitkan dan apa yang membahagiakan menjadi orang tua. Kelompok yang ini juga sama. Silakan kelompok yang ini dulu. Apa yang menurut ibu bahagia jadi orang tua tuh kenapa? Apa yang merasa yang jadi seneng gitu kalau memikirkan apa gitu? Kalau anaknya pintar, nurut sama orang tua. Kira-kira yang menyulitkan jadi ibu menjadi seorang orang tua gitu, yang menyulitkannya apa, Bu? Ya kalau anaknya jengkel, nggak nurut sama orang tua, susah diatur. Ya. Kelompok yang ini apa yang membuat ibu-ibu bahagia menjadi orang tua? Melihat anaknya sehat, nomor satunya. Melihat anak sehat, melihat anak berprestasi, anak sukses, mendapat investasi yang baik, satu kebanggaan, satu kesenangan buat orang tua. Kalau misalkan disuruh nurut, ibadahnya tekun. Iya. Nah, ini udah ya diskusi dengan teman-temannya ya, ini dulu diskusi teman-temannya. Sekarang kita ucapkan terima kasih dulu untuk masing-masing kelompok ya. Kita tepuk hebat lagi, Bu. Tepuk hebat. Hebat. Nah, cara yang pertama untuk menjadi orang tua itu, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena akan memperkuat kasih sayang orang tua kepada anak, Bu. Kalau kita mengingat-ingat yang senang-senang, yang baik-baik dari anak, itu akan membuat kita semakin senang, semakin sayang ya, Bu. Nah, selain itu dengan berbagi dan berdiskusi mengenai masalah atau tantangan dalam mengasuh anak, sehingga bisa lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Ibu-ibu suka diskusi enggak tentang pengasuhan anaknya? Nah, selain mengingat hal yang menyenangkan sebagai orang tua, juga yang menyulitkan menjadi orang tua. Sekarang kita akan bermain terbalik, Bu. Nah, di sini kita akan memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua. Jadi ibu-ibu lamun nyarios A, kelakuannya juga A. Ibu-ibu bilang, "Dedek ke musola," ibu-ibunya nonton TV. Kira-kira itu selaras apa tidak, Bu? Tidak. Baik atau tidak, Bu? Tidak. Yang dituruti sama anak yang mana, Bu? Ikutin. Perilaku orang. Ya, sekarang kita bermain terbalik ya, Bu. Sekarang kita semuanya berdiri dulu, Bu, Ibu. Berdiri semuanya. Pegal ya, Bu.
Ibu lihat gerakan saya dan dengarkan gerakan saya. Apa yang saya ucapkan ya Bu? Lihat dan dengarkan. Kemudian diikuti ya Bu. Sambil diikuti, lihat dan dengarkan apa yang saya lakukan ya Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Aku bener loh. Ibu-ibu pusing tidak? Pusing. Kenapa? Kira-kira yang ibu ikuti yang mana Bu? Aku mendengarkan. Mendengarkan apa melihat? Melihat Lebih mudah melihat atau lebih mudah mendengarkan? Melihat. Sekali lagi ya Bu. Coba ibu lihat dan dengarkan ya. Lihat dan dengarkan. Lalu ikuti ya Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Di sini ada kaki. Tepuk tangan semuanya. Kita tepuk, terima kasih ibu-ibu. Kita tepuk mantul dulu ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Iya, terima kasih ibu-ibu. Gimana ibu perasaannya Bu? Senang. Terus apa yang ibu pelajari dari permainan ini Bu? Jadi apa yang terjadi Bu tadi saat permainan? Kesalahan. Ada kesalahan. Tidak konsen. Perasaannya? Senang. Tapi Bingung. bingung juga ya? Iya. Karena apa Bu? Karena ternyata apa yang saya katakan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Ya. Jadi ibu-ibu lebih mudah melakukan apa yang dilihat, apa lebih mudah apa yang didengar? Melakukan apa yang didengar? Yang dilihat. Lebih mudah yang dilihat. melakukan apa yang Dilihat. dilihat. Jadi Bu, gerakan yang tadi mengisyaratkan Bu, sama halnya ketika kita melakukan sesuatu dilihat sama anak pasti akan diikuti. Tetapi ketika perbuatan itu tidak selaras dengan ucapan dan anak itu akan memilih melakukan apa yang dilihat ya Bu daripada yang didengar. Jadi ibu-ibu kalau menyuruh anaknya ke masjid harus dicontoh. Kalau menyuruh anaknya bersih-bersih harus dicontohkan ya Bu. Jadi Bu, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Ya. Untuk cara kedua, untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan itu harus sama dengan apa yang dilakukan ya Bu ya. Ibu siap tidak mempraktekannya di rumah? Apa yang harus dipraktekkan Bu? Menjaga tutur kata, menjaga perilaku, betul. Kemudian apalagi yang harus dipraktekkan Bu? Apalagi tadi Bu? Perkataan dengan perbuatan harus selaras ya Bu. Jadi untuk menjadi orang tua yang baik, yaitu sikap dan perilaku orang tua harus sejalan, harus sama, harus selaras. Jadi jangan bilangnya A tapi perbuatan B. Jadi kalau kita mendidik anak A, yang dilakukan juga harus A. Karena anak
anak akan lebih mudah mencontoh orang tua apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Poster.